Perkenalkan, nama saya Revalina Siburian, kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai daur biogeokimia. Check in! Yang dimaksud dengan daur biogeokimia adalah merupakan unsur-unsur kimiawi makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan udara. Dalam daur ulang, biogeokimia dikenal dua macam daur, seperti daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Dan daur ulang atmosferik adalah daur ulang yang tidak kimiawi pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi membantu menjaga ekosistem. Adapun 5 jenis daur biogeokimia yaitu 1. Daur oksigen, 2. Daur fosfor, 3. Daur sulfur, 4. Daur nitrogen, dan 5. Daur karbon. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Adapun siklus daur nitrogen ialah sebagai berikut. Tahapan daur nitrogen yaitu 1. Fiksasi. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang membantu proses fiksasi yaitu diazotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau hidup bebas sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan fiksasi nitrogen antara lain Azotobacteriaceae, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, dan Rhizonia. Nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri nitrifikasi lainnya. Untuk tahapan utama dari proses nitrifikasi, yakni bakteri Nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonia, serta mengubah amonia menjadi nitrit. Asimilasi. Proses selanjutnya, semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui proses penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrit baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Untuk beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobia, nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagian nodul atau binti akar. 4. Amonifikasi. Amonifikasi merupakan tahapan di mana sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Mikroorganisme yang ada dalam tanah tadi akan mengurai bahan organik yang telah mati agar bisa dijadikan sebuah energi dan bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan. Amonia dalam tanah tadi akan bertahan dengan wujud ion amonium. 5. Denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert atau berukuran kecil dalam tahapan daur nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Selama tahap respirasi, bakteri akan menjadikan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi anaerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerob fakultatif. Manfaat daur nitrogen. Manfaat siklus nitrogen adalah sebagai berikut.
yaitu membantu mengubah gas nitrogen inert menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman melalui proses biokimia. Dalam proses amonifikasi, bakteri membantu dalam menguraikan materi hewan dan tumbuhan yang secara tidak langsung membantu membersihkan lingkungan. Contoh siklus nitrogen. Adapun contoh siklus nitrogen yang diantaranya yaitu 1. Sebuah tanaman membutuhkan nitrogen dari tanah dengan menyerap melalui akar-akarnya. Nitrogen datang dalam bentuk ion nitrogen. Ketika nitrogen diserap oleh tanaman, direduksi menjadi ion nitrit, selanjutnya menjadi amonium ion yang dapat dimasukkan ke dalam asam amino atau nukleat dan ke klorofil. Ketika tanaman mati atau hewan mati, atau ketika sebuah pabrik atau limbah mengeluarkan hewan, nitrogen organik kemudian dilepaskan. Bakteri dapat mengkonversi nitrogen organik ini menjadi amonium. Ini dilakukan melalui proses yang disebut dengan mineralisasi. Thanks for watching guys. Bye.